Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged nderek pengajian wonten pendopo. Kula ya ora ngerti niki acara napa. Soale kok ning kono wayang kulit, ning kene dawane kaya ngene. Ki ana gambare Abah Lutfi barang. Niki temane niki dalu menika pengajiane. Nggih. Al-mu'minu lil mu'mini, kaya salah masuk al-mu'minu lil mu'mina ki ngajine neng ndi kae. Niku al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Kula nembe niki pengajian background-e kaya papan tulis nggih nembe niki. Doa bersama keutuhan bangsa sewelasan Rotib Kubro Al Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Kok gambarnya Bib Lutfi? Aku suwe-suwe mau mendasku ya. Pondok pesantren, mriki pondok pesantren mriki nggih. Pondok pesantren Miftahul Huda. Kula dhewe jenenge Miftah, pondoknya jenenge ora Miftah. Ora Aji. Cepoko Jajar Piyungyang Bantul Yogyakarta. Ibu bapak rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datuke para habaib, mbae Habib Lutfi ngoten. Kula wingi saderenge bidal haji kula sowan Abah. Jam 09.00 bar ngaji kula mangkat dugi Pekalongan jam 2 isuk langsung diajak teng studio. Abah niku lak senengane nglaras siiran nganggo organ macem-macem. Masuk studio ngantos jam 3:30 kula diajak mlebet kamar Abah guyon ngantos jam 5. Kula mantuk dina Jumat, dina Setu kula mangkat kaji. Nembe setengah bulan kula mantuk haji. Muga-muga sing rawuh dalu menika kabeh iso mangkat kaji. Amin. Lak mung ngamin tok ya ora mangkat kata. Nah. Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun wastani maksum. Napa niku maksum? Maksum niku direksa sangka dosa. Dados mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak aniaya. Mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak dosa. Mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak ino, ora mungkin. Mila dipun wastani maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang rasul, bahkan sayyidil awalina wal akhirin. Ini yang kemudian dicontohkan dalam cerita Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga. Begitu Nabi Adam medal saking surga, Nabi Adam di gua ngetan, bojone Nabi Adam di gua nyuwun sewu, Nabi Adam di gua ngulon, bojone Nabi Adam di gua ngetan. Bojone Nabi Adam namine salah, Bu Adam. Perpisahan yang cukup lama antara Nabi Adam dan Siti Hawa, kira-kira 200 tahun. Selama 200 tahun Nabi Adam berdoa untuk bertemu dengan istrinya Siti Hawa, tetapi selama itu pula doanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Sampai satu kesempatan Nabi Adam alaihissalam teringat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jenengan mboten pitados muga-muga kabeh sesuk iso mlebu surga iso ndelok tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mila menawi kanca-kanca selawat biasane digawe siiran judule Miftahul Jannah la ilaha illallah. Niku soale enten hikayate. Nabi Adam njaluk banyu putih sing panas. Bila perlu sak kompore. Nabi Adam kemutan, kok ana jeneng Muhammad ki sapa? Pisah 200 tahun ndonga ditolak karo Allah. Ya Allah, kula kangen bojo kula, prek dijawab.
Ya Allah kula kangen kali bojo kula, mbel. Pokoknya ditolak mawon nih. Sampai 200 tahun kemudian Nabi Adam nembe kemutan teng pintu surga ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki ingkang dipun wastani Kanjeng Nabi Muhammad itu Sayyidil Awalin wal Akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Tegesnya nopo? Nurnya Muhammad diciptakan sebelum Adam, tetapi penciptaan sebagai Nabi yang dan Rasul diciptakan terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka dikatakan imam pertama dan imam terakhir. Fisiknya disian Adam, tetapi nurnya duluan Muhammad. Dan diciptakan terakhir fisiknya setelah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya nopo Bapak Ibu? Setelah 200 tahun, au kama qala, dalam riwayat lain 250 tahun mereka berpisah. Mlakule Nabi Adam ngetan, mlakune Siti Hawa ngulon. Wis nyanyi sak nggon-nggon ning dalan. Hidupku menyusuri jalan. Nabi Adam ya ngono ngomong karo Nabi Siti Hawa. Goleki Siti Hawa karo nyanyi lagune NDE kae. Dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi o a o e. Ngerti ra? Lak bocah-bocah iki lagune beda. Aku ngerti. Ora aku. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja ra oleh dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere lae. Akhirnya bareng 100 tahun niku Nabi Adam ngangkat tangan ndonga, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, pertemukan aku ya Allah dengan istriku Siti Hawa. Langsung dapat balasan dari langit, Adam selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya apa? Nabi Adam ketemu karo Siti Hawa. Mergo dongane Nabi Adam dimulai dengan menyebut asma Muhammad. Maka disinilah kemudian dikatakan tidak akan tertolak sebuah doa manakala dimulai dengan membaca sholawat. Maka kalau Bapak Ibu membaca sholawat nariyah, yang bagi orang Wahabi ini sholawat sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami nariyah. Ada kalimat yang berbunyi watuqda bihil hawaij watunalu bihir raghaib wa yustasqal ghamam. Mereka mengatakan kita musyrik, kita sesat. Ya, melonyoh cangkemku. Mereka mengatakan ini musyrik, mereka mengatakan nariyah itu sesat. Soalnya apa? Gara-gara ada kalimat niki watang fariju bihil, bihile niki lho, bihil kurab watu kedo bihil hawaij. Mereka salah, seolah-olah dengan sholawat nariyah itu kita meminta Nabi Muhammad. Salah, kita hanya minta Muhammad sebagai wasilah untuk memberikan syafaat kepada kita, supaya Muhammad juga membantu kita memintakan kepada Allah supaya doa kita diterima oleh Allah, supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Maka waktu kedobil hawaid, dengan Muhammad Tuhan tolong hajat kami dikabulkan. Lah wong-wong Wahabi kira iso paham model ngoten niku. Biasanya wong-wong Wahabi kuwi salah paham utawa pahame salah. Salah paham utawa pahame salah. Biasanya umpama gelem ngaji tanpa guru, umpama ngaji karo guru biasanya ora khatam. Akhirnya apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kopine kurang kental. Milo senengane nyalahke wong liya. Milo lah wong Wahabi iki diarani, ayo salah apa? Ayo rutinan rotib kubro. Kuwi misuh-misuh meneh. Kuwi amalan apa kuwi? Ayo amalan manakipan, kuwi bingung meneh ngopo kok dadak nyirip maca sejarah Syekh Abdul Qadir Al Jilani mumet meneh.
Mila wong-wong ngoten niku mboten digagas, kula mboten ajeng bahas niku, tapi bahas Muhammad niki wae. Waktu kedabil hawaij. Inilah hebatnya nama Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apapun hajat jenengan, tolong mulai semua permintaan dengan membaca sholawat. Duwe bocah-bocah kok nakal, turu leboni kamare cekel sirai, Allahumma alihmul kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma alihmul kitab. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang paham dengan kitabmu. Al-Fatihah, sholawat Fatihah. Bapak nggih ngoten, duwe bojo kok cangkeme cerewet, gampang. Gampang, leboni kamare cekel cangkeme. Wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula ikhlas duwe bojo kados niki Gusti, tapi kula ora seneng yen cangkeme cerewet. Al-Fatihah. Tendara. Kok di Fatihai ora trimo, ora rampung, gampang, tambahi Yasin. Kaya ngono le serun dibojowi. Kagem calon bojo kula, sinten kemawon, sing penting wedok, Al-Fatihah. Pasti Allah akan memberikan calon terbaik untukmu. Iki lak rupa-rupa PHP tadi. Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Lah Muhammad itu segala-galanya, imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi dan para rasul niku Muhammad. Tuannya para nabi dan rasul Muhammad. Tetapi kalau Anda lihat Muhammad sing wis dijatah surga, duwe kapling mlebu surga. Muhammad sing ra mungkin tumindak dosa. Tetapi setiap saat, setiap waktu dia masih mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Muhammad tidak pernah berhenti untuk meminta hidayah Allah. Muhammad tidak pernah berhenti untuk meminta petunjuk Allah. Kenapa? Karena Muhammad mengajarkan kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin Islam dan imannya di dunia ini kecuali Allah. Kula wangsuli, tidak ada yang bisa jamin. Apakah orang hidup dalam keadaan Islam matinya pasti dalam keadaan Islam? Orang mesti. Apakah hidupnya dalam keadaan baik? Siapa yang bisa menjamin dia mati dalam keadaan baik? Tidak ada. Maka Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita melalui mulut para khotib Jumat setiap kali Jumatan dengan pesan takwa. Faya ayuhan nas ittaqullah summattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, bertakwalah dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Ora ono le sing iso jamin. Gak ada. Kenapa? Karena lembaran sejarah, catatan sejarah mengajarkan kita soal itu. Kita lihat dalam masa Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ulama terkenal namanya Bal'am bin Bawra. Kuwi wong ulama cangkeme mandine ra umum. Sak omong-omonge mandi. Kok pengajian udan mandek, udane mandek. Niku Bal'am. Kemarau, ya Allah kula njaluk udan. Ana wong rabi puluhan tahun rong meteng, ya Allah meteng mulih meteng. Niku Bal'am. Pokoknya seomong-omongannya mandi. Tapi Anda tahu Bal'am bin Bawra mati dalam keadaan kafir, murtad karena kesombongannya. Mergo rumangsa ampuh wani karo Nabi Musa alaihissalam. Ampuh iki Bal'am, mati kafir kok. Siapa yang bisa menjamin? Bal'am bin Bawra namanya. Zaman kekhalifahan Abu Bakar bin Khattab, ada seorang laki-laki namanya Rajal Unfuwah, delegasi sunnah. Ada orang yang ngaku nabi namanya Musailamah Al-Kadzab. Rajal Unfuwah ini diutus oleh Abu Bakar untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab supaya sadar kembali kepada Islamnya Nabi Muhammad. Anda tahu Rajal Unfuwah mati dalam keadaan kafir padahal dia delegasi sunnah. Sopo sing iso jamin? Apa rumangsamu kowe santri Cempaka Jajar mesti apik? Urung mesti. Rajal Unfuwah delegasi sunnah. Bahkan mohon maaf, ada seorang pendekar perang zaman Rasulullah namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsi. Endi ono perang mangkat dhisik dhewe, dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa?
karena kecintaannya minum khamr. Sopo sing iso jamin? Maka ibu-ibu yang suaminya gemar minum alkohol, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai malah bikin paguyupan, pangunci. Apa kuwi? Paguyupan ngunjuk ciu. Gak ada yang bisa jamin. Makanya kamu jangan mengatakan aku wis seneng karo Rasulullah, aku wis hadrowan, aku wis solawatan, aku mesti mati dalam keadaan baik. Tidak ada yang jamin. Apa meneh seragam urung lunas, urung jamin. Hati-hati. Makanya apa? Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya niki nyuwun sewu kula niku lak maca hadis niki kadang-kadang nangis. Saya pahami, saya pelajari, saya mengerti, kula nangis maca hadis niki. Rasulullah jauh hari mengingatkan kepada kita apa? Dua kutub yang berbeda, dua hal yang berbeda. Aja mok sawang akekku mesti apik. Copot wae. Muga-muga lali mbahmu kuwi, muga-muga lali. Wong akeke dicopot kok, muga-muga lali. Ora ana akek ning kene iki ora ana ning Bantul ini. Ora ana. Tulisane apa, Le? Tulisane apa? Codot matamu, codot ngawur. Iki wong kene cangkeme atos iki. Apa tulisane, Le? Muhammadur Rasulullah. Ini kenang-kenangane wong Arab iki. Lah, apa dikatakan Rasulullah? Hadis sing kula waca niku kadang-kadang nangis. Kula lak maca niku nangis biasanya ngombe banyu putih biasanya. Banyu putih dap garger. Oh sing seprit kae. Sakso. Rasulullah dawuh makaten Bapak Ibu rahimakumullah. Niki mumpung bulan surah hadis niki kula aturke. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlin nar. Fayakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu alaihi alkitab. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya Allah. Niki yang jadi penyemangat saya untuk ngaji mbak-mbak sarkem seperti tadi malam. Saya sampaikan kepada mbak-mbak di BSK itu. Lah aku ki bendino ngaji ning sarkem edap. Kamu tahu mbak-mbak sarkem itu pekerjaannya apa? Dodol gembus mbahmu sok tahu. Mbak-mbak sarkem itu pekerjaannya dodol kroto. Apa kuwi? Pakan manuk. Wa inna ahadakum fayamalu bi amali ahlin nar, dan ada di antara kamu kata Rasulullah yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, fayakun bainahu wa baina illa diraun, sehingga jarak dia dengan neraka hanya 1 meter kata Rasulullah. Niki penghuni amalannya amalan neraka nih, sehingga jarak dia dengan neraka itu cuma 1 meter tok. Jadi sagasan meneh niku neraka nih. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Allah mendahului catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Di akhir hidupnya dia melakukan fayamalu bi amali ahlil jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Niki awalnya wong elek bosok, kurang 1 meter meneh wis nyemplung neraka. Tetapi apa catatan takdir merubah hidupnya, di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Tapi kita juga diingatkan oleh Rasulullah, wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah, dan ada di antara kamu yang melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayakun bainahu wa baina illa diraun, sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal 1 meter. Jadi sagasan meneh mlebu surga niki. Ler surga niki. Surga niki. Sagasan meneh surga niki. Tetapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sing nomor 1 wau,
Sing nomor siji wau, sing pertama wau. Awale amalan neraka tapi meh mati amalane surga akhirnya mlebu surga. Sing nomor loro, awale amalan surga tapi akhirnya amalan neraka dhek dadi mlebu neraka. Enggak ada yang bisa jamin, Pak. Siapa yang bisa jamin? Ayo. Contohnya Bal'am bin Bawra, Rojal Unfuah, Ubaidillah Al-Jasi. Bahkan seorang tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, 5 waktu sehari di dalam sholat dia mengumandangkan adzan. Setiap datang waktu sholat dia yang mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang adzan nih. Lah cara bahasa aku mbiyen James Bond, jaga masjid dan kebon. Tukang adzan. Tapi apa? Satu ketika dia adzan di atas menara. Kalau sekarang menara untuk naruh speaker, dulu menara untuk tempat mengumandangkan adzan. Seperti Bilal bin Rabah di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Begitu adzan, di bawah ana cewek liwat, set, matane ndelok. Wow. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Begitu selesai adzan dia turun, ceweknya dikejar, set, ditakoni, "Dek, aku seneng karo kowe." Apa jawabannya sing itu? "Sorry Mas, kita nggak bisa." Kenapa? Karena kita beda agama. Aku wong Kristen, kowe wong Islam. Kita nggak bisa menikah, Mas. Sing lanang ngoyak mergo matanya sudah terpikat, tai kucing rasa coklat. Yo ya, pokoknya aku kudu rabi karo awakmu, apa syaratnya? Dijawab sama perempuan ini, "Gampang Mas, tinggalkan agamamu, kamu masuk ke dalam agamaku." Akhirnya apa? Sing lanang niki murtad, mlebu Kristen, mlebu Nasrani. Maka mereka menikah di gereja. Setelah selesai menikah, mereka mau melakukan honeymoon malam pertama. Munggah ning dhuwur omah, ndelalah kepleset, tiba mati. Kelangan Islam urung nganti jike-jike. Siapa yang bisa jamin? Maka kula matur kali ibu-ibu sing biasa nderek ngaji kula teng pundi-pundi niki, belum ada jaminan. Ngalor ngidul jenengan nyewa sepur bayar 10.000 itu belum jaminan. Lah sing melu ngaji urung jaminan, apa meneh sing ora tau ngaji. Nggak ada jaminan. Napa Gus Miftah ki lak pengajian malam minggu paling jamaah kaya malam minggu wingi akeh kaya ngono niku. Setiap 8 dina pisan jamin kuwi nyelametke Gus Miftah dereng. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Maka pentinglah ngaji itu seperti ini. Pentingnya majelis itu ini. Kenapa banyak majelis dan perlu kita hadir? Karena itulah taman surga. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apa kata Rasulullah? Ketika kamu melintasi taman surga, maka kamu singgahlah. Neng dunya iki wis ana taman surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Taman surga niku napa Rasulullah? Qala, beliau dawuh, "Khilaquz zikri wa majalisul ilmi." Napa niku taman surga? Majelis ilmu lan majelis zikir. Tegese napa? Kata Rasulullah, ketika ada taman surga, singgahlah. Maka kenapa kemudian kalau Anda masuk Masjid Nabawi ada sebuah tempat namanya Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Kenapa tempat tersebut dikatakan taman surga? Karena Rasulullah mengajar para sahabat di tempat itu sebagai majelis ilmu. Tegese napa cempaka jajar dalu menika niki ketok mulyane mergo enten majelis ilmu dan inilah taman surga. Ning sing heran kula nyuwun sewu. Kadang-kadang wong niku diajak ngaji, monggo Bu mengken dalu pengajian teng cempaka jajar. Rotib kubro, jawabane napa? Kula nderekke mawon. Kuwi padha karo diajak mlebu surga, jawabe nderekke. Bajingan ra.